Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh barokah yang sangat istimewa. Karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran, banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani waktu menjelang berbuka puasa Anda, kami mempersembahkan tayangan edukasi Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan pemerintah Kabupaten Cirebon dan Bajnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia RCTV Langka Padane, senang sekali saya Lulul Jannah dapat kembali menyapa Anda dalam program Cirebon Mengaji. Mengudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Pemirsa, saya di sini tentunya nggak sendirian ya. Sekarang sudah ditemani oleh Bapak Muhammad Jamaluddin SPDI selaku Komisioner Basnas Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat dan masih menjalankan ibadah puasa. Baik, menjalankan ibadah puasa di tengah aktivitas Iya. ya masih lancar ya. Begitu juga ditemani oleh Bapak Ustadz Arifin ya, selaku guru ngaji dari Madrasah Al-Quran Al-Hikamus Salamah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dan juga teman-teman santri dari Pondok Pesantren Madrasah Al-Quran Al-Hikamus Salamah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini mukanya kok lemes-lemes banget sih. Tapi semangat ya, puasa masih lancar ya. Insyaallah. Insya Allah lancar. Pemirsa, hari ini kita akan mengangkat tema seputar menghindari perbuatan yang membatalkan puasa. Baik, nah ini ya berkaitan banget nih dengan Ramadan. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa nih akan kita bahas pada sore hari ini. Dan juga merujuk kepada Al-Quran surat apa? Al-Baqarah ayat 185. Baik, Al-Baqarah ayat 185. Pemirsa RCTV di rumah silahkan dibuka Al-Qurannya. Kita akan mengaji bersama-sama ya di sini dan akan dipimpin oleh Ustadz Arifin. Silahkan Pak Ustadz. Baik pemirsa RCTV yang ada di rumah maupun yang di studio, mari kita baca dan tadarus Al-Quran, Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Dibuka semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Baik pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio, para santri Pondok Pesantren Quran Al-Hikamus Salafiyah. Sekarang kita masuk ke pembahasan hukum tajwid yang ada di ayat 185 Quran surat Al-Baqarah. Yang pertama di sini kita bahas di lafaz alladzi unzila. Di sini terdapat hukum tajwid, yakni ada mad jaiz munfasil. Yang di sini dibacanya itu kurang lebih panjangnya 6 harokat. Selanjutnya di sini ada hukum nun mati dan tanwin, yaitu unzila, yakni di sini dibaca samar atau ikhfa.
Jadi lafadz unzila ini dibacanya samar atau kategorinya ini termasuk hukum ikhfa. Fihil Quran, di sini ada alif lam qamariyah. Terus ada juga di sini hukum gunahnya, yakni di lafadz linnas, dan di situ termasuk ada hukum matobi'i. Matobi'i yang panjangnya itu kurang lebih 2 harokat. Selanjutnya di sini ada idgham bigunah, yakni terdapat pada ayat atau lafadz wa bayyinatin minal huda. Tanwin bertemu dengan mim. Di sini mim itu termasuk ke dalam kategori idgham bigunah yang ada 4, yakni ya, nun, dan mim wawu. Terus ada al-qamariyah, dan di sini kita membaca wal furqan ini berhenti. Ketika berhenti di sini menjadi mad arid disukun. Wal furqan, kecuali di sini kita wasol atau lanjut. Kalau lanjut ini kita menjadi hukumnya bukan mad arid disukun lagi, tapi menjadi mad tabi'i. Terus selanjutnya ada ikhfa juga, di sini ada 2 di lafadz faman syahida dengan minkum. Ada nun mati bertemu dengan shin dan nun mati bertemu dengan huruf kaf. Yang mana 2 huruf itu termasuk dalam kategori ikhfa yang 15. Terus di sini yang terakhir lafadz tashkurun, di situ menjadi hukum mad arid disukun karena dia di akhir ayat atau diwakafkan di akhir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit penjelasan dari hukum tajwid yang ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas penjelasannya. Alhamdulillah ya pemirsa ya, telah kita baca bersama Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 dan juga dengarkan penjabaran langsung ilmu-ilmu tajwid yang ada di dalam Al-Baqarah ayat 185 tersebut ya. Kang Jamal, punten, ini penjelasan lebih lanjut mengenai makna dari Al-Baqarah 185 akan dijelaskan usai jeda ya, Kang Jamal ya pemirsa. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Mudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon.
Ya pemirsa setia RCTV masih bersama kami dalam program Cirebon Mengaji, membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Kang Jamal, tadi sudah kita baca bersama ya Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang merujuk pada tema di sore hari ini, menghindari perbuatan yang membatalkan puasa. Nah, apa aja nih yang bisa membatalkan puasa? Monggo dijelaskan lebih lanjut. Terima kasih Mbak Lulu dan Ustadz Arvin. Para pemirsa RCTV Lakapadane, tadi dijelaskan surat dibacakan ya, maksudnya dibacakan secara tajwid surat Al-Baqarah 185, dan saya sekarang akan menjelaskan kandungan atau isi dari ayat ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, itu diturunkan Al-Quran. Unzila fihil Quran. Jadi, pertama kali Al-Quran itu turun di bulan suci Ramadan. Makanya ada hari peringatan Nuzulul Quran. Maksudnya hari turunnya pertama kali Al-Quran. Jadi ketika Kanjeng Nabi mendapatkan wahyu di Gua Hiro itu, turunnya di bulan Ramadan. Unzila fihil Quran hudan linnas. Jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi umat manusia. Maksud bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, sekaligus Al-Furqan, yang menjelaskan, membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Sebagai petunjuk dan penjelasannya juga yang memberikan pembeda antara yang baik dengan yang buruk. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa memasuki bulan Ramadan, maka berpuasalah. Nah, ini perintah ini ya. Ini faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, ini falyasum itu fi'il amar. Kalau dalam usul fikih itu disebutkan al-amru tadullu alal wujub, bahwa segala bentuk perintah yang ada di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa itu wajib. Ya, makanya puasa itu salah satu kewajiban. Dalilnya apa? Ya dalilnya ini, faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka boleh tidak puasa tetapi dikodo pada hari setelahnya gitu. Jadi boleh kita sakit tuh. Karena apa? Karena ini jawabannya, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Karena Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesusahan. Jadi syariat itu bukan untuk membebani manusia dengan beban yang manusia tidak kuat memikulnya. La taqata lanal yaum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana la taqata lana ba'da idh hadaitana. Atau di dalam surat lillahi ma fis samawat itu, bahwa Allah di akhir surat Baqarah itu, bahwa Allah tidak akan la nukaffirullahu syai'an la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak akan membebani kecuali dengan kemampuan manusia. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan sempurnakanlah tukmilul iddah, bilangannya, jangan puasa setengah-setengah gitu. Apalagi kalau dulu waktu kecil ada puasa zuhur. Puasa berarti sampai zuhur saja. Sebeduk. Iya, puasa sebeduk. Kalau bahasa Arabnya, puasa sampai beduk gitu. Kalau untuk latihan anak-anak ya nggak apa-apa lah. Ya boleh. Sebagai latihan saja, misalnya belum balik dia berpuasa tetapi puasanya tidak penuh, ya dalam rangka latihan ya nggak apa-apa. Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum, dan agungkanlah Allah atas petunjuk-petunjuk yang Allah berikan kepada kalian semua, wala'allakum tashkurun.
mudah-mudahan atau semoga Anda akan bersyukur. Nah, ayat ini menjelaskan tentang perintah wajib puasa. Apa itu puasa kan? Imam Al-Ghazali yang dijuluki sebagai Hujjatul Islam. Jadi, Imam Al-Ghazali abad ke-5 Hijriah ya, lahir di Persia ini, mengatakan bahwa ada 3 tingkatan puasa. Pertama, saumul umum, puasanya orang awam. Yang kedua, saumul khusus, puasanya orang khusus. Yang ketiga adalah saumu khususil khusus. Jadi puasanya orang yang lebih khusus lagi dari orang khusus itu. Jadi ada 3 tingkatannya. Ada 3 kategori orang berpuasa. Yang pertama kategori puasanya orang awam. Lah apa puasanya orang awam? Ya puasanya orang awam itu yaitu kaful batni wal farji an qada'i syahwah. Jadi menjaga atau menahan diri untuk tidak makan, minum, termasuk juga untuk tidak melampiaskan syahwat. Itu kan hal-hal yang dilarang ya, dalam berpuasa. Jadi, makanya puasa itu kan saum lughatan al-imsak. Puasa itu secara bahasa ya imsak, maknanya menahan diri. Ya menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, untuk tidak berjima bagi suami istri. Itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Itu puasa umum. Jadi orang awam itu ya puasanya cukup menahan diri itu saja. Lah, ada lagi tingkatan berikutnya yang lebih atas lagi dari puasanya orang awam, yaitu saumul khusus, puasanya orang-orang yang khusus. Di samping dia menjaga untuk tidak qada'i syahwah wal batn, untuk mencegah perut ya, untuk tidak makan dan minum sekaligus qada'i syahwah, itu yaitu kaful jawarih anil maksiat, menahan al jawarih, panca indera kita untuk tidak bermaksiat. Mata tidak melihat kemaksiatan, mulut tidak mengeluarkan kata-kata kotor, menghina orang lain, menggunjing orang lain. Tangan kita juga tidak digunakan untuk maksiat, kaki kita tidak digunakan untuk maksiat. Pokoknya menjaga panca indera kita. Di samping puasa al-batn wasyahwat. Jadi misalnya ya termasuk jari-jari kita ini tidak membuli orang, mengeluarkan status-status yang dapat merugikan orang lain, menghina orang lain. Jadi kaful jawarih anil maksiat. Jadi menahan anggota tubuh kita, panca indera kita untuk tidak berlaku maksiat. Di samping tadi kaful syahwat, kaful batni wa syahwat, an qada'i syahwat gitu. Kaful batni menjaga perut untuk tidak makan. Tapi ada lagi tingkatan yang ketiga. Di samping dia tidak makan, tidak minum, juga tidak qada'i syahwat, dia juga menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yang ketiga adalah menjaga hatinya. Jadi hatinya juga berpuasa. Bukan hanya anggota tubuhnya yang berpuasa, tapi hatinya juga berpuasa untuk tidak memberikan ruang kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saumu khususil khusus. Puasanya orang yang spesial itu, bukan hanya orang yang khusus saja. Jadi hatinya itu hanya diperuntukkan untuk Allah saja, tidak memikirkan dunia, bagaimana saya makan, bukannya nanti gimana ya, saya pakai lauk apa ya, bukannya nanti sahurnya, saya kira-kira nanti jalan-jalannya itu nyore ngabuburitnya kemana ya gitu loh. Itu tidak ada pikiran-pikiran seperti itu, tapi hatinya itu hanya satu, tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu puasanya khususil khusus. Oh, itu lebih berat lagi. Ini sudah tingkatannya bukan tingkatan orang awam lagi. Kalau orang awam ya kita-kitaan ya cukup menjaga tidak makan, tidak minum, jaga
an qada'is syahwat. syahwat bagi yang sudah bersuami Istri. Baik, Kang Jamal, terima kasih atas penjelasannya. Pemirsa RCTV, kita masih akan lanjut ya. Jadi tetap bersama kami dalam program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Dengan adanya bedah rumah ini, mudah-mudahan keluarga Bapak Asmadi mendapatkan manfaat yang bisa dirasakan sehingga bisa menempati rumah dengan layak, dengan baik, tanpa ada segala sesuatu yang bikin tidak nyaman. Mudah-mudahan dengan adanya program ini bisa memberi manfaat dan kenyamanan untuk Bapak Asmadi sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Bapak kegiatan di Basnas itu kegiatan apa Pak? Bantuan beasiswa stimulans pendidikan. Untuk anaknya Pak yang mendapatkan beasiswa stimulan pendidikan itu ada berapa? Untuk tahun ini kami hanya mendapatkan 3 siswa. Harapannya semoga anak-anak kami sadar bahwa pentingnya Baskap untuk bantuan dari kita dan untuk semuanya. Ini salah satu siswa kami, namanya Wisnu. Beliau adalah salah satu penerima bantuan beasiswa dari Baskap Kabupaten Cirebon, yang dimana Baskap Kabupaten Cirebon sendiri adalah bagian penerima zakat baik profesi ataupun zakat fitrah di Kabupaten Cirebon. Kami ucapkan terima kasih atas dedikasi dan loyalitasnya kepada khususnya kepada anak didik atau peserta didik di Kabupaten Cirebon. Terima kasih pemirsa setia RCTV, Langkah Padane masih menyaksikan program Cirebon Mengaji. Membudayakan kembali Maghrib Mengaji, persembahan Basnas Kabupaten Cirebon. Kang Jamal tadi sudah dijelaskan ya seputar tema kita menghindari perbuatan yang membatalkan puasa, yang merujuk kepada surat Al-Baqarah ya ayat 185. Sekarang kita akan beri kesempatan untuk adik-adik santri yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Asbuna dari Pondok Pesantren Madrasah Al-Quran Al-Kamil Salafiyah. Izin bertanya, bagaimana hukumnya membuka warung makan di siang hari pada bulan suci Ramadan? Baik, terima kasih banyak atas pertanyaannya, Kang Jamal. Bagaimana hukumnya nih membuka warung makan di siang hari pada bulan Ramadan? Silakan dijawab, Kang Jamal. Pada prinsipnya ini ya, membuka warung, membuka rumah makan, membuka warung makan siang hari di bulan Ramadan itu, pada prinsipnya ya boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Kalau tujuannya untuk
mereka yang tidak berpuasa gitu. Bukan hanya non-muslim tapi tidak berpuasa. Kan ada orang perempuan yang haid atau yang dalam perjalanan misalnya untuk makan. Tidak apa-apa untuk itu. Karena kan tujuannya bukan untuk menggoda orang yang berpuasa. Dan itu sebetulnya ini yang menggoda dengan yang tergoda ini sudah beda ini. Ya harusnya kita jangan risih sebagai orang yang berpuasa ya, karena kan puasa itu al-imsak. Jadi yang ditekankan kepada kita bukan kembali kepada orang lainnya. Tapi kitanya ya silahkan mau buka mau makan di depan kita, asalkan kita tidak makan. Karena itu makanya kata hadis Nabi ada, ketika ada orang berpuasa, kemudian ada orang, ketika kamu berpuasa, kemudian ada orang menghina kamu, maka cukup jawab ana so'imun gitu. Ketika ada orang ada yang menghina kamu, ada yang mencaci maki kamu, ada yang yang lainnya, pokoknya cukup jawab saja ana so'imun, katakan Nabi bahwa saya sedang berpuasa. Jadi ya kira-kira itu bukan urusanmu lah, ini urusan saya sendiri. Jadi pada prinsipnya sih nggak apa-apa ya. Jadi kita tidak perlu risih dengan warung-warung yang buka di siang hari di bulan Ramadan, karena mungkin saja husnudzon saja itu tujuannya bukan untuk menggoda orang yang berpuasa, tapi untuk berdagang pada orang yang tidak puasa. Ya orang non-muslim misalnya yang tidak puasa, atau orang muslim yang sedang berhalangan, ada yang haid, yang musafir, yang sedang sakit gitu. Hanya saja begini ya, perlu ditekankan juga, sebaiknya orang yang berdagang juga berniat bahwa dia tidak niat membuka warung untuk orang yang berpuasa. Itu penting itu. Jadi kira-kira agar tujuan dia berkah membuka warungnya gitu loh. Bukan dalam rangka izharul ma'asi gitu, menampakkan kemaksiatan di bulan Ramadan, bukan. Tapi ya sebagai bagian dari, jadi yang penting kembali kepada niat penjualnya. Bagaimana agar dia berjualan, niatnya itu bukan berjualan kepada orang yang berpuasa, ataupun berjualan kepada orang yang berpuasa ya. Kan ada orang yang di rumahnya dia tidak masak kan, karena sibuk gitu. Misalnya berangkat pagi pulang agak sore, dia sibuk tidak sempat belanja, tidak sempat makan, sementara ya beli kan, dia beli dua. Nah kadang warung kan dia juga tidak, atau toko itu kan dia tidak buka, tidak masak pada sore hari itu, dia harus dari pagi. Itu juga kan pahala. Jadi ya kita tidak perlu sweeping lah, sweeping misalnya warung mana aja gitu, karena itu maksiat. Tidak perlu, karena kembali lagi kepada niat penjual. Baik, terima kasih Kang Jamal atas penjelasannya ya. Balik lagi ke niat kita masing-masing, dan juga itu dia poinnya ya, menahan diri ya. Kita bisa menahan dari godaan-godaan yang ada. Namanya juga hidup di sosial dan di Indonesia ya pemirsa ya. Bukan hanya umat muslim, tapi ada non-muslim dan lain sebagainya, dan ada yang berhalangan begitu ya. Baik, terima kasih banyak Kang Jamal atas penjelasan dan waktunya di sore hari ini. Pak Ustadz ya, adik-adik santri dari Pondok Pesantren Madrasah Al-Quran Al-Hikamus Salafiyah. Baik ya, semoga ibadah puasa kita nih bisa lancar sampai akhir nanti di tengah godaan-godaan yang ada ya. Jadi itu ingat tadi ya, harus menahan diri insya Allah ya. Begitu juga pemirsa setia RCTV di rumah, semoga tayangan kami bermanfaat ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa terus saksikan program Cirebon Mengaji, mudayakan kembali Maghrib Mengaji yang dipersembahkan oleh Basnas Kabupaten Cirebon. Akhir kata, saya Lulul Jana dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan zakat, infak, dan sodako Anda melalui Basnas Kabupaten Cirebon. Zakat, infak, sodako Anda insya Allah akan kami kelola dengan amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. Cinta zakat menyejahterakan umat, Cirebon mengaji, dan indahnya berbagi.